Demikianlah tinggal ketiga hal itu, yaitu adalah iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Bapak Ibu saudara seiman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkata bahwa perbuatan manusia, pekerjaan yang harus dilakukan oleh manusia dalam hidupnya ada tiga hal. Apa itu? Satu, iman. Yang kedua dikatakan apa? Pengharapan. Dan yang ketiga itu apa? Kasih. Tapi Alkitab berkata dengan jelas kepada kita, tetapi yang paling besar diantaranya adalah kasih. Jadi kasih itu perbuatan yang besar. Amin. Dengan kasih itu engkau tidak akan ketakutan. Dengan kasih itu engkau tidak masuk kepada roh perbudakan. Amin Bapak Ibu. Saya bacakan kepada saudara, dikatakan kalau engkau punya kasih, dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan, kalau engkau punya kasih, engkau tidak lagi takut menjalankan hidupmu, justru kasihmu itu melenyapkan ketakutan. Luar biasa ini Bapak Ibu. Bila ada dalam hidupmu kasih Tuhan, dikatakan bahwa ketakutan yang ada padamu akan lenyap. Dan engkau tidak sama sekali takut. Dan engkau sama sekali tidak khawatir. Tapi kalau benar kasih Tuhan itu ada padamu. Berbeda kalau kasih Tuhan itu tidak ada padamu. Dikatakan dengan jelas kepada kita tadi 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, dia tidak sempurna di dalam kasih. Berarti apa? Ketika kasih Tuhan masuk dalam diri manusia, dia tidak ketakutan. Amin. Ini yang menjadi persoalan. Yang kedua dikatakan bagaimana tentang kasih itu. Kalau saya amati dalam Roma 8 ayat 15 dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjanjikan kamu menjadi anak Allah. Oleh roh itu engkau berseru, ya Abba, ya Bapa. Jadi Bapak Ibu, orang yang menerima kasih Tuhan, di dalam dirinya tidak ada roh perbudakan. Karena budak itu paling duluan cepat mati. Kenapa? Dari dulu budak tidak pernah jaminan. Tidak pernah jaminan perlindungan, tidak ada jaminan HAM, dan tidak ada jaminan keamanan. Karena dari dulu kalau tuannya tidak senang, budak itu hari ini juga bisa dikarungkan. Budak itu juga hari ini bisa digonikan. Makanya dikatakan orang yang menerima kasih Tuhan, dalam dirinya tidak ada roh perbudakan. Berikan tepuk tangan itu Tuhan. Amin. Amin. Tanakan dulu puji. Kasih Yesus indah dalam hidupku, hiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang hidupku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku. Amin. Seperti sungai yang tak pernah kering, kasih Yesus mengalir dalamku. Kasihnya ku merasa teduh. Saya bacakan kepada saudara sekali lagi dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal itu, yaitu apa? Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Apa kata kitab Roma mengenai kasih itu? Saya bacakan kepada saudara, Roma 5 ayat 2 dikatakan, oleh iman kita masuk kepada kasih karunia, oleh pengharapan kita bermegah dalam kemuliaannya, oleh kasih Tuhan kita teguh berdiri di dalam Tuhan. Jadi memang adul do anggo holongi kasih itu. Mungkin engkau punya iman, mungkin engkau punya pengharapan, tapi beda. Kalau engkau punya kasih, engkau berdiri teguh di hadapan Tuhan.
Berikan dong tepuk tangan. Ini dia. Amin. Lalu pertanyaan, kasih seperti apa? Ini yang harus kita pelajari. Karena apa? Banyak orang sekarang lilu. Karena apa? Semua perbuatan jadi diklaim itu kasih. Padahal mari kita uji, apakah semua itu kasih? Dan apakah semua perbuatan baikmu itu diklaim menjadi kasih? Mari kita pelajari pelan-pelan. Supaya mari kita, karena gini. Ini kan hidup yang kita hidupi sekarang kan ada kepastian nih. Kadang binoto mersuguk naik tu dia gitu. Mati topu, mati rongom, menang nama debu, do meteor, mana macam-macam lah itu. Itu harus dibayangkan semua itu. Semua prediksi harus dibayang. Karena manusia wajib berpikir. Amin. Karena apa? Enggak ada kepastian. Lihatlah, apalah tanda perbaikan? Apalah tanda pemulihan yang bisa kau lihat? Coba teliti dengan teliti. Makanya kalau orang sekarang tenang-tenang dia, cuman mama aja kerjanya, udah hati-hati. Ranap itu, periksa itu. Kelilingmu itu periksa. Tidak ada waktunya sekarang untuk tenang berleha-leha. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah sekarang hari ini mari kita pelajari dulu baik-baik dikatakan apa. Seperti apa itu kasih itu. Karena judul firman Tuhan kita hari ini adalah kasih itu menyelamatkan. Bila benar itu kasih itu akan menyelamatkan hidupmu. Kasih itu akan menolong engkau. Mau diselamatkan? Perbuatlah kasih yang benar. Amin. Bapak Ibu saudara seiman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya ajak dulu saudara melihat ini. Karena kita membaca ini nanti akan membuat kita penasaran. Seperti apa itu kasih. 1 Korintus pasal 13. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Satu Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Satu, dua, tiga. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan cawan yang gemerincing dua. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, iman memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Yang ketiga dikatakan, sekalipun aku membagikan segala sesuatu apa yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya begitu. Kalau begitu, seperti apa itu kasih? Bahkan dikatakan ayat ketiga dikatakan apa? Sekalipun kuserahkan hidupku untuk dibakar hidup-hidup, kalau aku tidak punya kasih, apalah itu faedahnya bagiku? Begini Bapak Ibu, kasih yang benar itu apa? Kasih karena melakukan sesuatu perbuatan karena mengasihi Tuhan, itu kasih. Mungkinkah seseorang Bapak Ibu mau dibakar demi temannya? Mungkin, teman peram itu. Saudara lihat Alkitab berkata, apa hal lebihmu dengan perampok? Bukankah perampok mau mati demi temannya? Sepertinya itu kasih. Karena dia rela mati. Dia berjanji, bahkan dia cucuk darahnya, dideskan darahnya ke darah kawannya. Sepakat kita, kalau sama-sama merampok, kalau kita ketahuan satu, mati sama-sama. Truk. Diteteskan darah, dioleskan sama. Tanda kesepakatan, siap sama-sama mati. Itu perampok. Itu maksudnya. Kalau engkau lakukan sesuatu perbuatan, sekalipun nyawa taruhannya, pertanyaannya, apa yang mendorongmu untuk melakukannya? Betulkah engkau merampok karena engkau mengasihi Tuhan? Alkitab berkata, perbuatan kasih yang benar melakukan sesuatu karena mengasihi Tuhan. Amin. Makanya kadang-kadang Bapak Ibu kalau kita lihat prediksi perjalanan hidup, banyak kasih palsu di dunia ini. Salah satu contoh apa? Kewajiban membawa makanan kepada tulang. Sekilas ini kasih.
kewajiban membawa makanan kepada dengan tubuh. Sepertinya ini kasih. Tapi saya mau bertanya, ketika engkau bawa makanan kepada rumah tulangmu, siapa yang menyuruhmu melakukannya? Amin. Coba prediksi dulu, mainkan dulu pikiranmu. Benarkah Tuhan menyuruhmu membawa makanan ke rumah tulangmu? Bukankah itu tuntutan poda-poda? Lalu pertanyaan saya, mampukah poda-poda menyelamatkan hidup? Di masa sulit ini, penting kasih yang benar. Amin. Kalau engkau mau selamat, perhatikan kasih yang benar. Lakukan itu kasih yang benar, sekalipun sedikit yang bisa engkau lakukan. Amin. Saya mau menunjukkan kepada saudara, kita pelajari dengan baik-baik, karena ini kan menyangkut perumpamaan orang Israel, etika Israel, bagaimana mereka melayani Tuhan. Ini perumpamaannya adalah Israel. Saya ajak saudara membaca firman Tuhan ini. Markus pasal 7. Markus pasal 7 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Ini berbicara masalah kasih. Kita akan uji, benarkah ini kasih yang Tuhan mau? Supaya nanti gini, jangan engkau merasa-merasa, aku sudah berbuat kasih dan aku sudah mengasihi. Padahal waktu di pengadilan, ternyata engkau tidak pernah berbuat apa-apa. Ayo kita baca bersama-sama. Markus pasal 7 ayat 10 sampai 13. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayah dan ibumu, dan siapa yang mengutuk ayah dan ibunya harus mati. Tapi kamu berkata, kalau seseorang berkata kepada bapa dan ibunya, apa yang ada padaku yang dapat kugunakan untuk pemeliharaanmu sudah kugunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak lagi membiarkan berbuat sesuatu untuk bapamu dan ibumu. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi ada istiadat yang kamu ikuti ini dan banyak hal lain seperti ini yang kamu lakukan. Kamu batalkan firman Tuhan oleh karena tuntutan adat istiadat. Batal firman itu. Itu perkataan Tuhan kepada Israel. Amin. Dengan demikian dikatakan, maka kamu tidak membiarkan lagi berbuat sesuatu pun untuk bapa dan ibumu. Maksudnya mau melariaun orang tuanya, mau tukolon orang tuanya, biarlah itu mampus. Yang penting Diki mengalap merpesta, mengalap boru, disitulah kuhabiskan 100 juta. Setelah itu akan pulang ke perantauanku. Mau melariaun dia, mau tukolon dia, itu urusan nomor 2. Makanya perhatikan di situ ayat yang ke-12 dikatakan, maka kamu tidak lagi membiarkan berbuat sesuatu pun untuk bapa dan ibumu. Karena dia berkata, aku sudah berkorban, ayat yang ke-11. Tapi aku berkata, kalau seorang berkata kepada ibunya, apa yang ada padaku kugunakan untuk pemeliharaanmu. Maksudnya pemeliharaannya sudah dibuat untuk korban. Pemeliharaan apa itu? Sudah kulakukan, sudah kutuangkan itu dalam sebuah pesta. Sudah berpesta aku menghormatimu, hai bapa dan ibuku. Sudah kukaya 100 juta. Persoalan nanti kalau engkau melariaun atau tukolon, tidak perlu lagi diurus. Itukah kasih yang dimaksud oleh Tuhan? Kasih yang dimaksud oleh Tuhan apa? Kasih yang spesifik. Apa itu? Saat bapak kita tukolon, lihat. Saat dia melariaun, perhatikan. Amin. Saat dia diare, lihat. Saat dia darah tinggi, lihat. Saat dia susah, perhatikan. Itulah menghormati orang tua karena mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara seindah, kenapa menjadi kewajiban bawa makanan kepada tulang? Apakah Tuhan menyuruh itu? Perhatikan ayat ini Bapak. Saya mau buka pikiran saudara supaya apa? Supaya betul-betul kasih yang saudara lakukan itu murni, bukan kasih dunia. Amin.
Supaya jangan nanti merasa, angga gudang kubai, ngana gudang nadeng ke kubai. Pertanyaannya, siapa yang menyuruhmu melakukannya? Ya, karena apa? Mana tahu keadaan ini tidak lagi pasti kan? Kasihmu harus ada, karena apa? Perbuatan terbesar dikatakan apa? Kasih. Jadi gini, sedikit pun yang kau lakukan, karena kalau pas itu kasihmu, engkau diberkati. Jadi harus telisik kita sekarang, kasih sebenarnya itu apa? Dan apa itu perbuatan kasih yang benar itu? Supaya kita tidak terbawa oleh orang dunia ini, Bapak Ibu. Amin. Nah, saya bacakan kepada saudara, dikatakan dalam Markus pasal 7 ayat 11. Ini masalah kasih. Tapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapa dan ibunya, apa yang ada padaku digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah kugunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Artinya apa? Sudah berkorban aku kepada Tuhan, sudah membuat persembahan aku kepada Tuhan. Apa persembahanmu, kata Tuhan? Aku sudah mengadakan pesta. Ngeri loh. Jadi Israel berkata, apalagi Tuhan? Aku sudah memberi persembahan kepada, apa persembahanmu? Aku sudah mengadakan pesta. Tidak perlu lagi memperhatikan orang tua. Karena apa? Sekali pesta aku 100 juta. Amin. Saya pinjam dulu bahasa-bahasa kita ya. Markus pasal 7. Ayat yang 11 tadi. Kalau bahasa Batak Toba disebut begini. Alaihamu mamudahon dohonon ni halak matu amana manang tu inana korban lapatanna pinilihum matagonan na patut pangurupiok kutuho. Maksudnya apa? Yang patut mengurupi orang tuanya hupelehum may gabi pesta. Berarti ini mengatakan bahwa ternyata sesuatu perbuatan yang kita lakukan, kalau itu bukan karena mengasihi Tuhan, tidak benar. Itu bahasa Batak Toba. Kalau bahasa Batak Simalungun dikatakan gimana? Perhatikan. Tapi nasyam makkatahon, barang isi na makkatahon, bani bapani atap inangni, korban artini, segala na patut pangurupaku bamu, dom mahugalakon. Ngamanggala ngau. Ratusan juta. Anda perlu lagi menghormati bapak dan ibu. Lalu apa kata Tuhan? Jadi sengbe ilo pas nasyam ia membain atap aha bani bapana atap inangni. Artinya tidak pernah lagi dia berbuat sesuatu kepada orang tuanya karena dia berkata bahwa korban segalanya sudah kubuat untuk pesta. Amin. Orang mengundang kita, kita harus mengasihi mereka. Diundang kita ke pesta, kita harus datang. Diundang kita pada acara mereka, tapi ingat, harus simpan di hatimu. Bukan itu yang terutama. Yang terutama apa? Kasihi Tuhan. Lakukanlah sesuatu karena engkau mengasihi Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara seiman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihat ini Bapak Ibu, ini sebuah kasih. Selanjutnya Bapak Ibu, kita naikkan dulu pujian di hadapan Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, hati dan jiwaku tak dapat kasih-Mu Tuhan. Untukku kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus mengalir dalamku, ku merasa teduh. Mari kita pelajari dulu firman Tuhan ini. Bagaimana itu kasih sebenarnya? Matius pasal 5, 45, 47. Di sini kita akan menemukan nanti seperti apa itu kasih sebenarnya. Amin. Kita baca bersama-sama Matius pasal 5, 45, 47. 1, 2, 3. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, menurunkan hujan bagi orang benar
dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Perhatikan, artinya kalau engkau melakukan sesuatu karena itu pamilimu, berarti kasihmu palsu. Amin. Karena pamilimu itu siapa? Dirimu. Amin. Dirimu ya pamilimu itu. Makanya Alkitab berkata, makanya harus teliti engkau masalah kasih, supaya kau jangan merasa berbuat sesuatu padahal tidak membuat apa-apa. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Sono do dada taruh joto kue talam tulu lapis. Bersuka asal taruh tuh kue talam tulu lapis. Eda melodong martabak di jabumu taruh tuh udah. Asa seminggu naik taruh tu jabu martabak. Mulodong rewangan di jabu antar makanannya edah. Kalau pas pesta di rumahku ku antar rewangan ke rumah. Bagaimana mengada kasihmu hari-hari? Kalau itunya kasihmu tidak terukur itu Bapak. Kita bersahabat aja lah kita, karena kita chemistry. Karena cocok, makanya bersahabat. Itu kasih yang dimaksud. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah seperti itu kita? Siapa yang kita kasih itu? Kita dikunci loh dalam satu ruang lingkup. Kau kasih siapa? Tulangmu. Kau kasih siapa? Amang burumu. Yang kau kasih siapa? Dengan tubuhmu. Yang kau kasih siapa? Baru tulangmu, baru namberumu. Apa upahmu? Mulai dari haholongnya alanya. Mulai dari haholongnya hoi mana? Haholongan lalu. Ini perlu kasih ini karena apa? Kita nggak tahu kepastian ini. Amin. Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apa lebihnya perbuatanmu dengan orang lain? Maksudnya apa? Sebentar dia mengunjungi kakaknya, sebentar mengunjungi adiknya, bergantian. Adiknya kakaknya, kakaknya adiknya, itu aja. Habis satu hari, sebentar ke sana, baru dari sana membalas, datang ke sini, dari sini ke apa untungmu? Bukankah itu yang kita buat selama ini? Amin. Perbaiki kasihmu. Kalau kita teliti, berarti kita tidak pernah berbuat apa-apa. Padahal Tuhan menuntut kita berbuat sesuatu karena mengasihi Tuhan. Dan itulah berkat keselamatan bagi kita. Lakukan sesuatu karena mengasihi Tuhan. Tidak peduli mau apapun keadaan orang itu, mau miskin, mau melarat, mau tidak punya mata, tidak punya tangan, dikatakan. Itulah yang pantas dikasihi. Bukan karena itu pamilimu, bukan karena itu margamu, dengan tubuhmu, atau siapapun namanya. Kasihilah orang yang tidak akan memberi feedback kepadamu, yang tidak akan bisa memberi balas kepadamu. Itu kasih itu. Amin. Makanya kalau kita sudah orang-orang bertobat, kita harus selektif ini. Jadi kita nama minggu, ndak kalau sekitar minggu-minggu. Amin. Kita harus tahu, jika aku mati, aku kemana. Amin. Makanya kalau kamu sudah bertobat, belajarlah keluar rumah. Amin. Keluar rumah itu apa? Bukan karena martanda. Undangan ke Durhaman, cocoklah itu kata Pak Pendeta itu. Kita keluar rumah karena dia Pak Pendeta. Padahal karena Raja Martandangnya dia kan. Tapi yang Tuhan maksud apa? Keluarlah dari rumahmu, memperhatikan orang lain. Oke lah kalau hari ini di rumah saja kan. Karena ini keadaannya di rumah saja. Tapi yang saya bicara tentang hal kewajaran. Pernahkah engkau datang ke rumah saudaramu yang paling miskin itu berkata, ngabuah kabarmu edah. Nah sorong hubungan pemilih doto, ngabuah kabarmu edah. Ahadun naik pacarian edah. Jangan pala berpikir bahwa engkau berikan kekayaanmu kepada dia. Karena hidup ini sudah diatur oleh Tuhan kodratnya. Semua kita cari masing-masing. Amin. Tapi ada sesuatu yang lebih yang Tuhan harapkan apa?
kita bisa membuka diri kepada orang lain. Itu kasih. Jangan kau datang ke tempatnya karena dia tulangmu. Jangan kau datang ke tempatnya karena dia pemilihmu. Itu dirimu. Tapi coba engkau buka dirimu. Engkau keluar rumah. Engkau temui seseorang. Dan itu menjadi budaya bagi dirimu. Engkau berjalan, engkau bertandang. Engkau bertandang bukan mengharapkan minum teh manis di rumahnya. Engkau bertandang bukan mengharapkan dikasih engkau makan, tapi engkau bertandang membuka dirimu. Bagaimana keadaanmu, Eda? Dan banyak kulihat Bapak Ibu orang Kristen, apa yang terjadi? Malas sekali keluar dari rumahnya. Ingin di rumahnya aja. Lama-lama rumahmu itu jadi kuburan loh. Harus keluar dari rumahmu, kau perhatikan orang. Ada orang gini, baru setengah jam dia keluar dari rumahnya. Mulak meita katanya. Kapan engkau berbuat sesuatu untuk saudaramu? Baru setengah jam, mulak meita, nggak mau sana, mulak meita. Itu waktu yang diberikan Tuhan kepadamu. Kalau engkau keluar rumahmu bersama dengan istrimu, mengunjungi orang lain, itu berkat. Bukan engkau kurang makan atau kurang minum. Kalau sampai engkau istri nggak mau keluar rumah, suami nggak mau keluar rumah, memperhatikan orang lain, jadi kuburan dalam rumahmu. Harusnya ada waktumu berkata kepada istri, "Tak bereng maju siaan, songona sekarat tu bereng." Unang ilo kok ala tulak tadi eta atau patok bata bereng bah. Bukan itu. Ala tulang nak mang beruna. Atau patok me bereng. Itu dirimu. Tak perlu dibahas itu. Dan tidak ada berkat di dalamnya karena apa itu? Apa bedanya aku memberi makan kepada badanku ini? Tapi yang Tuhan maksud apa? Melakukan sesuatu kepada orang yang tidak mungkin memberi feedback kepadamu. Yang tidak akan mungkin memberi balas kepadamu, itu kasih itu. Amin. Hati-hati. Orang Israel ditegur Tuhan dengan keras. Saya percaya sistem peradaban Israel dengan Batak hampir sama. Hampir sama. Saya bacakan kepada saudara yang selanjutnya Bapak Ibu. Saya ajak dulu saudara melihat firman Tuhan ini. Matius 25, 44 sampai 45. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan namanya. Haleluya, haleluya. Maka cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Cinta Yesus. Ayo kita baca bersama-sama. Matius 25, 44 sampai 45. 1, 2, 3. Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar atau haus, sebagaimana orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara, kami tidak melayani engkau. Maka ia menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu melakukannya juga untuk aku. Inilah kasih itu. Mulai baik kau tujuh lo mana so sanggup membalas kepadamu, itulah kasih. Israel heran dan murid-murid heran. Sehari-hari ho Tuhan dang mangan. Bila mana kami lihat engkau lapar ya Tuhan, tidak kasih makan. Bila mana kami melihat engkau haus, tidak kasih minum. Bila mana kami lihat engkau Tuhan telanjang, tidak kami kasih pakaian. Bila mana kami lihat engkau sakit, tidak kami kasih obat. Bila mana kamu di penjara, tidak kami jenguk. Heran orang murid-murid itu karena udah 3,5 tahun bersama dengan dia. Tapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, apabila engkau melakukan salah seorang yang paling hina di antara mereka, maksudnya orang susah, orang melarat yang tidak akan mungkin dapat membalas,
engkau memberikan langsung kepada aku. Berikan tepuk tangan. Jadi sering tuh kita diuji Tuhan, amin. Roma 7 buta naso margatta. Lema jo ongkos tuau jo nemburu. Surong bebek kuneng mula itu baliki. Jadi kalau orang dunia akan bertanya, marga apa kau? Itu dulu. Karena apa? Kalau ada kaitan marga langsung kontak darah. Kalau tidak ada kaitan marga, tidak kontak darah. Itu bukan kasih. Justru Alkitab berkata, orang yang tidak kau kenal, yang tidak chemistry dengan engkau, yang berseberangan pendapatnya dengan pendapatmu, yang paling hina, minta tolong pula. Sudah dicaci maki kamu 2 minggu yang lalu, udah kurang ajari kamu 2 minggu yang lalu, udah nggak pemilik, nggak tondong, tapi apa? 2 minggu kemudian, tolong Mas Yohab. Di situ kasih itu. Amin. Kata anak kasar, bukan pemilih, datang pula dia minta tolong. Itu kasih itu. Unangi pikir orang nama bosi pengaruh tutulangi kasih. Amin. Jadi mulai yang masuk surga pelajari lah ini pelan-pelan. Alana kita nggak sulit noengon, nang nabi no tapi ujung-ujung ni amin. Aku udah bilang sama Debbie, bagaimana lah kau nak 3 bulan tidak sekolah, online, bagaimana online ini, nggak masuk akal pula. Entah belajar apa lah ini, entah betul ke online atau game lain kau di kamar itu, aku nggak tahu lagi. Udah pusing aku. Kemana kepastian anak-anakku ini semua lah? Bagaimana? Memang nggak terucapkan Bapak Ibu, nggak terucapkan. Tapi ada obatnya apa? Lakukanlah kasih yang benar. Mana tahu mendadak engkau mati, lakukanlah kasih yang benar. Ayo katakanlah kepada kiri dan kanan. Eda, lakukanlah kasih yang benar. Le, lakukanlah kasih yang benar. Amin. Jadi udah enggak mau daripada mengulang kapar jabar, lebih baik lah apa seringlah ke tempat orang miskin, amin. Itu jauh lebih diberkati, amin. Amati majol mana somargamu, naso familimu, yang paling hina, yang paling susah, dan tidak akan bisa memberi feedback kepadamu. Ini pengajaran ini sulit ini, jarang orang mengatakan seperti ini, karena risikonya besar ini, terlampau keras. Tapi ingat, firman itu hidup, amin. Firman itu yang menyelamatkan manusia, bukan kata orang, bukan poda-poda. Itu kasih itu, amin. Bapak Ibu, kalau saya lihat ini luar biasa ini Bapak Ibu. Dikatakan kepada kita. Sadi hari mau Tuhan, kuliah kami dan mangan. Bukan kasih tiap waktu, asal kita makan, kami kasih Tuhan vitamin. Betul kan? Asal makan lagi, makan yang paling enak. Karena waktu itu kan bendaharanya Herodes itu. Salah satu istri Herodes itu bendahara penopang pelayanan Tuhan. Berarti apa? Bendahara kerajaan waktu itu menopang pelayan Yesus. Jadi apa? Segala menu-menu ada di dalam. Menu ini, menu itu, semua menu. Karena apa? Bendahara kerajaan itu menopang keuangan Yesus waktu melayani. Betul? Makanya heran. Termasuk bendahara itu ngomong. Sedi hari mau Tuhan mangan dan bervitamin. Heran mereka Bapak Ibu. Bayangkan kalau kita pas seperti itu. Apanya kata Tuhan Yesus? Kapan dia nggak pernah punya vitamin? Segala vitamin sudah ada pada vitamin A, B, C, D, E, F, G, segala vitamin. Ngalai masa idokon. Tiki lapar orang ilak komangan. Ayo teliti baik-baik. Lakukanlah sesuatu karena engkau mengasihi Tuhan. Kasih yang kau lakukan selama ini itu kasih dunia Bapak Ibu. Amin. Kasih dunia. Kasih orang dunia. Kasih yang benar itu apa? Engkau mencurahkan perhatianmu kepada orang yang tidak chemistry dengan engkau. Kepada orang yang tidak cocok dengan engkau. Kepada orang yang berseberangan dengan engkau. Kepada orang yang paling miskin pula. Yang tidak akan ada harapan dan balasan.
Itulah kasih itu. Siapa mau melakukan kasih itu, angkat tangannya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Karena cuma itu jalan. Amin. Mulai hari ini kalau kau dengar firman, bertobatlah. Jangan keraskan hatimu. Bukan berarti kita anti adat ya. Kita juga harus ikut. Amin. Tidak boleh kita fanatik. Tapi ingat, engkau harus simpan di hatimu. Kasih yang benar itu seperti apa. Saya apapun acara saya ikut. Diundang saya hadir. Apapun namanya, sumbang menyumbang. Karena apa? Anakku juga besok akan pesta. Tetapi engkau harus simpan di hatimu. Yang mana sebenarnya kebenaran itu. Karena kita nggak lama di dunia ini, amin. Dan lama, Pak. Sebentar kita di dunia ini. Saya semalam 2 bulan saya bilang, saya sekarang sudah mendekati 50. Sudah mulai kurang ambisi. Kalau di posisi umur 30 sampai 40 saya itu dulu. Bagaimana supaya hidungku ini mancung ke depan. Di mana kooperasi hidungku ini supaya lurus, panjang ke depan. Itu di posisi 30 sampai 40. Bagaimana rambutku ini tiap minggu berganti warnanya. Bagaimana bajuku ini berhilung-hilung setiap hari. Kadang mandar suruk, mandar lurus, mandar pendek. Itu posisi 30 sampai 40 tahun. Masih tinggi itu ambisi. Sekarang udah hampir 50. Apalagi yang dipikirkan. Bagaimana mengasihi Tuhan dengan benar. Amin. Dan bagi kita yang muda-muda juga, belajarlah firman dengan benar. Karena hanya itu yang sanggup menolongmu. Familimu, saudaramu, keluargamu yang besar itu. STM-mu apapun tak sanggup menolongku. Amin. Hanya imanmu. Hal holak kaporsiamu itu. Seberapa besar engkau melakukan kasih, itulah hitungan hidup. Makanya berhenti prinsip-prinsip. Susah keluar rumah. Holat dapur-dapur na dia hapus-hapus. Nakya Allah. Beta jo amat si cok tabereng jodoh ngata na isani. Susah doh bigi bah. Nada bojo gulaon do tes manison aon kopion. Nggak banyak memang. Alay dibilang gimana dong anak pugusi. Dak pamilina. Dak saudarana. Nggak ada kaitan pamilya. Alay diajak pernija gula. Ayolah kita dulu ke tempat. Kita bawa anak kita. Kita bawa kopi dan gula. Kita perhatikan. Kita tanya. Nggak bawa kabar mulai. Itu kasih itu. Saudara lakukan itu apa yang terjadi? Nggak terbalasnya itu sampai mati. Dan itu yang dimaksud Tuhan. Kau berikan kepada orang yang paling hina, maksudnya tidak akan ada feedback sampai mati pun tidak akan terbalasnya kepadamu. Itu kasih itu. Amin. Ini bukan persoalan miskin dan kaya, bukan. Yang miskin pun mampu berbuat kasih, yang kaya pun mampu berbuat kasih. Kalau engkau ingin diselamatkan, lakukanlah kasih yang benar.